Tadinya saya berpikir kalau film ini adalah film musikal rap. Di sini ada I make. Ya, karir gue bakal sempurna, yes, dan di ending gue bakal ngomong I make it. Nyatanya tidak. Tadinya saya berpikir film ini akan menampilkan creature menyeramkan yang menjadi unsur horor utamanya. Nyatanya tidak. Meskipun demikian, film ini tidak kekurangan sesuatu hal yang membuatnya menjadi film horor yang sangat mengganggu. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mendiskusikan tentang Longlegs. So, universe, let's talk about it. Karena ini adalah video breakdown dan ending explanation, maka saya harus memberikan peringatan terlebih dahulu kalau ini adalah konten spoiler. Kalian bisa membuka video ini selepas kalian menonton filmnya, karena pengalaman menonton kalian adalah hal yang paling utama. Jadi pastikan video ini tidak akan mengganggu kalian yang belum nonton filmnya. Film ini disutradarai oleh Osgood Perkins, dibintangi oleh Maika Monroe sebagai Lee Harker, Nicolas Cage sebagai Longlegs, Blair Underwood sebagai Agen Carter, serta ada Alicia Witt sebagai Ruth Harker. Film ini dibuka di Oregon pada awal tahun 1970-an selama musim dingin, di mana ada seorang gadis kecil dengan kamera polaroidnya berjalan di luar rumahnya dan melihat sebuah mobil terparkir di dekatnya. Pada saat dia berjalan ke arah mobil tersebut, dia mendengarkan sebuah suara, dan ketika dia berbalik, seorang pria pucat yang menyeramkan yang menyebutnya sebagai Almost Birthday Girl. Kemudian dia mengucapkan selamat ulang tahun sambil menceritakan bagaimana dia mengenakan Longlegs-nya. Kita masuk di part pertama, His Letter alias surat. 20 tahun kemudian, di tahun 90-an, agen FBI yang bernama Lee Harker ditugaskan untuk menangani sebuah kasus bersama dengan rekannya yang bernama Agen Fisk yang diperankan oleh Dakota Dolby. Mereka pergi ke sebuah lingkungan untuk bertanya-tanya tentang seorang tersangka, namun Lee berhasil menunjuk satu rumah berdasarkan firasat pertamanya. Ketika Agen Fisk membuka pintu, dia tertembak di bagian kepala, lalu kemudian mendorong Lee untuk segera masuk ke dalam rumah menemukan pelakunya yang ternyata sudah menyerah sambil duduk di ujung tempat tidurnya. Lee kemudian bertemu dengan bosnya yang bernama Agen Carter, yang terkesan dengan persepsi Lee dan menduga bahwa Lee kemungkinan memiliki semacam kemampuan psikis atau kemampuan untuk melihat masa depan. Oleh karena itu, dia ditugaskan untuk menangani sebuah kasus yang sudah berlangsung selama beberapa dekade, yang melibatkan banyak keluarga yang dibunuh oleh para ayah sebelum mereka bunuh diri. Ditemukan di tempat kejadian perkara, setiap kejadian terdapat surat-surat dengan simbol dan kode-kode setan. Semuanya memiliki tanda tangan Longlegs. Tulisan tangan ini bukan milik salah satu korban, meskipun tidak ada juga bukti forensik tentang adanya penyusup yang masuk ke rumah para korban tersebut. Carter kemudian mengajak Lee menuju ke rumahnya, di mana dia di situ berkenalan dan bertemu dengan istrinya yang bernama Anna dan putrinya yang bernama Ruby. Ruby mengundang Lee untuk masuk ke kamarnya, di mana Lee mengatakan bahwa dia dulu ingin menjadi seorang aktris, bukan seorang agen. Ruby kemudian mengundang Lee untuk hadir di pesta ulang tahunnya nanti. Lee kemudian pulang ke rumahnya, di mana dia tinggal di sebuah kabin terpencil. Dia juga punya hubungan yang tidak baik dengan ibunya yang bernama Ruth yang coba dia hubungi. Suatu malam, seseorang mengetuk pintu rumah Lee dengan keras, yang membuatnya segera memeriksanya. Lalu kemudian melalui jendela, dia melihat sesosok misterius berdiri di hutan. Ketika Lee keluar untuk memeriksanya, sosok misterius tersebut malah menyelinap masuk ke dalam rumahnya, yang kemudian disadari oleh Lee. Pada saat dia kembali, sosok tersebut sudah hilang, dan yang tersisa hanya sebuah amplop untuk Lee dengan instruksi agar tidak membukanya sampai tanggal 14 Januari. Bagian kedua, All of Your Things. Lee akhirnya membuka amplop tersebut, yang ternyata isinya adalah kartu ulang tahun dengan kode-kode setan yang mirip seperti surat-surat yang dibawa oleh Carter. Dia kemudian memeriksa sebuah ayat dari kitab Wahyu atau Book of Revelation yang ternyata isi pesannya adalah sebuah ancaman kekerasan terhadap ibunya. Pada saat ini dia mengacukan telepon dari ibunya, lalu kemudian menerima ajakan Carter untuk menyelidiki pembunuhan Longlegs yang lainnya. Sekali lagi, sang ayah menjadi pelakunya, dan Lee serta Carter menemukan tubuh yang membusuk yang merupakan salah satu putri dari pria tersebut. Di kantor polisi, Lee menyampaikan kesimpulannya kepada Carter. Setiap pembunuhan terjadi dalam 6 hari dari ulang tahun putri keluarga tersebut, dan semua tanggalnya jatuh pada tanggal 14 di bulan tertentu. Tanggal-tanggal setiap pembunuhan membentuk segitiga pada kalender linear. Namun ada satu tanggal yang hilang dari perhitungannya, dan diyakini itulah pada saat Longlegs akan kembali menyerang dan melakukan aksinya. Lee tidak menyebutkan bahwa dia menerima surat dari Longlegs, tapi menyarankan kepada Carter bahwa Longlegs memiliki seseorang atau beberapa orang yang membantunya dalam upaya pembunuhannya.
Di satu tempat di daerah tersebut, Longlegs diperlihatkan punya rambut tipis, wajahnya bengkak, kulitnya seputih kapur. Dia pergi ke sebuah toko untuk membeli perlengkapan. Dia mencoba melakukan sesuatu hal yang aneh kepada petugas di sana, namun petugas tersebut hanya mengenalinya sebagai pria menyeramkan yang sering beredar di sekitar sana. Longlegs kemudian kembali ke rumahnya sambil mengoceh dan berteriak kayak orang gila. Lee dan Carter menyelidiki keluarga Camera karena putri mereka, Carrie Ann, adalah satu-satunya yang selamat dari pertemuan mereka dengan Longlegs karena dia berada di sekolah ketika ayahnya melakukan pembunuhan. Mereka pergi ke pertanian keluarga Camera dan memasuki lumbung tempat pembunuhan terjadi. Di bawah lantai mereka menemukan boneka yang menyerupai Carrie Ann yang masih kecil. Di dalam boneka tersebut ada bola logam misterius yang berfungsi sebagai otak dari boneka itu. Ketika mikrofon ditempelkan ke bola tersebut ternyata menghasilkan suara statis yang kemudian seketika itu juga membuat Lee mendapatkan penglihatan-penglihatan mengerikan. Sang pemeriksa boneka ini juga mengklaim bahwa dia percaya mendengarkan boneka tersebut menyebutkan nama mantan istrinya. Lee kemudian mengunjungi Carrie Ann di rumah sakit jiwa tempat dia tinggal sejak pembunuhan terjadi. Petugas yang berbicara dengan Lee mengatakan bahwa Carrie Ann telah berada dalam kondisi katatonik selama 20 tahun sampai baru-baru ini. Ketika seorang pria yang adalah Longlegs datang untuk mengunjunginya dan tampaknya membangunkannya dari keadaan tersebut. Anehnya, di daftar tamu yang tercatat adalah namanya Lee. Carrie Ann pun dengan nada datar menceritakan ingatannya tentang ayahnya yang membunuh seorang pendeta sebelum membunuh ibunya. Dan bahkan dia mengaku kalau Longlegs datang menjenguknya, dia akan sangat berbahagia dan akan melakukan apa saja yang diminta, termasuk untuk membunuh Lee pada saat itu juga. Carter memberitahu Lee bahwa dia tahu Lee pernah bertemu dengan Longlegs pada saat masih kecil, meskipun tampaknya dia sudah melupakannya. Sekembalinya di kantor, agen Carter mempertanyakan tentang bagaimana caranya Longlegs mengetahui nama Lee. Lee kemudian diperintahkan untuk mengunjungi Ruth, ibunya, yang di sini terlihat sebagai seorang yang sangat fanatik sama agama dan selalu mendorong Lee untuk berdoa, meskipun dia sendiri tidak pernah melakukannya. Ruth mengatakan bahwa Lee beruntung bisa tumbuh dan menjadi dewasa karena apa yang dia lakukan untuknya. Lee menemukan foto seorang pria misterius di antara barang-barang milik Ruth. Foto tersebut diambil oleh Lee pada saat masih kecil, dan ini adalah gadis yang kita lihat di adegan pembuka film ini. Tepat pada saat Longlegs datang menemui dia dan Ruth, dan pada saat itu juga Lee membawa informasi ini kepada Carter. Dengan menggunakan foto tersebut, FBI berhasil melacak dan menangkap Longlegs yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Dale Ferdinand Coble. Dalam sebuah video interogasi singkat, Longlegs menyapa Lee sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan nada yang mengerikan. Lee kemudian masuk ke dalam ruang interogasi untuk berbicara langsung dengan Longlegs dan mencari tahu siapa kaki tangannya yang membantunya selama ini. Longlegs kemudian berbicara tentang bagaimana dia melayani The Man Downstairs alias setan dan menyarankan Lee untuk bertanya kepada ibunya tentang siapapun yang mungkin bekerja dengannya. Longlegs kemudian mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lee, lalu kemudian membenturkan wajahnya ke meja sampai akhirnya meninggal. Bagian ketiga, Birthday Girl. Atas kejadian ini, Carter menegur Lee karena tidak bisa mengendalikan Longlegs, karena sekarang mereka tidak akan pernah tahu siapa kaki tangannya Longlegs. Dia juga memberitahu Lee bahwa Carrie Ann tidak mungkin menjadi kaki tangannya karena dia dikabarkan melompat dari atap rumah sakit jiwa. Lee kemudian pergi ke rumah Ruth bersama dengan agen Browning yang diperankan oleh Michelle Choi Lee. Lee masuk ke dalam rumah dan tidak menemukan ibunya, namun Ruth muncul dari belakang Browning dan menembakkan shotgun ke arah kepalanya. Lee kemudian berlari keluar untuk menghadapi ibunya yang mengarahkan senjatanya ke boneka yang mirip dengan Lee kecil. Ruth mengatakan bahwa Lee bebas dari kendalinya, dan ketika dia menembak boneka tersebut, asap hitam keluar dari bola logam yang sama dengan yang ditemukan di boneka lainnya, dan Lee pun akhirnya kehilangan kesadarannya. Setelahnya, suara Ruth terdengar menceritakan sebuah kisah kepada Lee yang masih kecil. Mulai dari hari ketika Longlegs pertama kali datang, Ruth memohon kepadanya untuk menyelamatkan dirinya dan Lee ketika dia kembali malam itu untuk melakukan pembunuhan. Sejak hari itulah, Ruth menjadi kaki tangannya Longlegs, mengantarkan boneka-boneka yang dia buat yang menyerupai putri setiap keluarga yang akan berulang tahun dan mengandung esensi sihir setan yang memanipulasi para ayah untuk melakukan pembunuhan. Ruth pergi ke rumah-rumah dengan berpakaian seperti biarawati sambil memberitahu pemilik rumah bahwa boneka-boneka itu adalah hadiah dari gereja. Longlegs juga tinggal di ruang bawah tanah keluarga Harker, menjadikannya sebagai The Man Downstairs. Ruth membenarkan tindakannya sebagai upaya menyelamatkan Lee dari kematian dan masuk neraka. Boneka Lee telah menjadi suara psikis di kepalanya yang
membimbingnya dalam penyelidikan. Lee kemudian terbangun di kamar lamanya dan menemukan ibunya sudah pergi. Dia mendengarkan suara telepon berdering dan mengangkatnya. Suara seram memberitahu Lee bahwa dia melewatkan ulang tahun Ruby. Lee segera menuju ke gudang untuk menemukan mobil ibunya dan menuju ke rumah Carter. Saat Lee tiba di sana, Ruth sudah berada di sana dengan boneka yang mirip seperti Ruby dan seluruh keluarga sudah berada dalam kondisi yang tidak normal. Lee mencoba untuk memperingatkan Carter, namun Carter sudah dikendalikan dan akhirnya marah dan kasar kepada Lee. Ruth menyarankan untuk memotong kue. Jadi Carter dan Anna akhirnya pergi ke dapur, yang kemudian terdengarlah suara tikaman. Lee kemudian mencoba untuk menghentikan ibunya, namun Ruth berniat untuk menyelesaikan semuanya. Lee menembak Carter sebelum dia bisa mendekati Ruby, dan Ruth akhirnya berdiri dengan marah dan mencoba untuk membunuh Lee dan Ruby. Namun Lee lebih dulu menembak kepala ibunya. Ketika Lee mencoba untuk menghancurkan boneka tersebut, pelurunya tiba-tiba habis, dan dia pun hanya memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut bersama dengan Ruby. Adegan terakhir menunjukkan Longlegs duduk di ruang interogasi sambil tertawa mengejek atas kemenangannya dalam rencananya sebelum mengakhiri dengan Hail Satan dan memberikan ciumannya kepada para audiens. Film yang satu ini sebenarnya penuh dengan simbol satanik, bahkan bagian kredit title-nya pun juga berbanding terbalik dengan kredit title yang biasanya kita lihat di film-film yang ditampilkan dari bawah ke atas, tapi film ini menyajikan kreditnya dari atas ke bawah. Selaras dengan simbol segitiga terbalik yang digunakan di dalam film ini, yang sebenarnya juga senada dengan The Man Downstairs dalam film ini yang merujuk kepada setan di neraka dan Longlegs yang tinggal di rubanah rumah Ruth. Selain itu, ada banyak hal lain yang menyangkut satanisme dan juga ritual okultisme yang dihadirkan dalam film ini, termasuk salah satu ayat dari Alkitab, yaitu Book of Revelation atau Kitab Wahyu 13 ayat 1 yang muncul beberapa kali di sepanjang film ini. Kita juga bahkan menemukan banyak angka 666 dan bahkan penglihatan ular yang meliuk-liuk. Sementara untuk Kitab Wahyu 13 ayat 1 sebenarnya mencakup deskripsi tentang binatang yang dikenal sebagai antikristus. Dan ayat inilah yang tampaknya menjadi inti motivasi dari Longlegs. Bunyinya kira-kira seperti ini. Dan aku berdiri di atas pasir laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang keluar dari laut yang disebutkan dalam ayat tersebut sebenarnya adalah antikristus yang kemudian diikuti dan disembah. Book of Revelation sendiri dipandang oleh banyak orang sebagai sesuatu yang sangat metaforis. Oleh karena itu, binatang dengan 7 kepala dengan 10 tanduk itu mungkin bukan makhluk mengerikan yang sebenarnya, melainkan ada satu orang atau mungkin sekelompok orang yang punya kekuatan yang serupa. Sebagai penganut satanik, Longlegs memuja iblis, dan seperti yang dia sebut The Man Downstairs, ayat tersebut merupakan salah satu bagian dari Alkitab yang sangat penting dalam hal masa depan setan. Dan oleh karena itu masuk akal kalau seseorang yang memuja setan akan berfokus kepada bagaimana dia akan kembali dan menguasai dunia. Dengarkan juga Longlegs selalu bersuara seperti burung kukuk atau burung kuko. Sekilas, burung ini tampak memiliki bentuk yang lucu dan menggemaskan, namun perilakunya tidak mencerminkan bentuknya yang menggemaskan itu. Burung kukuk ini dikenal sebagai burung yang kejam dan dapat merenggut nyawa burung yang lain. Juga sering disebut sebagai burung parasit. Alasannya karena burung kukuk akan menitipkan telur mereka ke sarang burung lain. Ini senada dengan apa yang dilakukan oleh Longlegs, di mana dia menitipkan sebuah boneka yang mirip seperti anak pemilik rumah dan dijadikan sebagai hadiah dari gereja. Lalu kemudian Longlegs membunuh semua penghuni rumah tersebut melalui figur ayah. Ini juga ada hubungannya dengan cuckooing. Cuckooing ini adalah sebuah istilah yang digunakan dalam konteks keamanan dan perlindungan anak untuk menggambarkan situasi di mana individu atau kelompok memanipulasi atau mempengaruhi seseorang untuk mengambil alih rumah mereka dan menggunakan rumah tersebut untuk kegiatan ilegal atau kegiatan yang berbahaya, sama seperti yang diperlihatkan dalam film ini juga. Sekarang coba kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di ending film ini. Banyak yang menyimpulkan bahwa ending dari film ini menandakan bahwa Lee kini akan menggantikan ibunya sebagai orang yang bekerja untuk The Man Downstairs. Tapi sepertinya ada yang lebih penting daripada itu. Ending film ini jauh lebih mengerikan dan bahkan jauh lebih kelam. Kalau kalian menyimak sejak awal, Lee akhirnya selamat dari tragedi pembunuhan di hari ulang tahunnya dan tumbuh dewasa menjadi seorang agen dan detektif. Dia malah dianugerahi kemampuan psikis yang kemudian terlibat dalam penyelidikan
penculikan, pembantaian satu keluarga selama beberapa dekade. Dan siap-siap kalian mendengarkan ini, ending film ini sebenarnya merupakan sebuah hasil akhir dari proses panjang di mana Lee akhirnya membunuh ibunya. Kemampuan yang didapatkan Lee sebenarnya berasal dari bola di bonekanya yang di sisi lain menyebabkan dia tidak bisa mengingat pertemuannya dengan Longlegs di masa lalu. Dan Longlegs berhasil menyediakan jalan untuk gadis yang malang ini menuju sebuah aksi satanik, yaitu membunuh ibunya sendiri. Hal ini juga terjadi karena sebenarnya Lee berasal dari keluarga yang tidak lengkap. Ayahnya tidak pernah diceritakan dan bahkan tidak ada dalam film ini, yang tentu saja mengingatkan kita dengan Yesus. Jadi bisa saja ini merupakan sebuah simbol satanik yang sangat kelam. Film ini mengambil latar waktu sekitar tahun 1995. Yang bisa kita lihat dari foto Presiden Amerika pada saat itu adalah Bill Clinton. Menariknya, tahun 1995 adalah tahun-tahun terakhir era satanik panik di Amerika. Jadi sebenarnya ini merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi terutama di Amerika mulai dari tahun 1980-an sampai tahun 1990-an. Tapi gelombang ketakutannya sebenarnya terus dirasakan sampai tahun 1995. Di periode ini terjadi ketakutan massal dan histeria tentang aktivitas setan dan ritual pemujaan setan yang diduga melibatkan anak-anak dan remaja. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah McMartin Preschool Trial yang berlangsung selama bertahun-tahun, tapi akhirnya tidak menghasilkan hukuman. Tuduhan ini seringkali tidak berdasar dan didorong oleh teknik wawancara yang memaksa dan sugestif. Ditambah lagi dengan acara TV, film, dan juga berita memperkuat ketakutan ini dan menggambarkan ritual setan dengan konspirasi yang luas. Pada saat itu, anak-anak dilecehkan dengan dibuat lupa atau menekan ingatan mereka tentang pelecehan setan. Lalu kemudian bantuan dengan cepat dari seorang terapis atau petugas investigasi mampu memulihkan ingatan dari para korban. Pengalaman Lee Harker dalam film ini mengikuti pola kepanikan moral pada saat itu, di mana dia dipaksa untuk melupakan ingatannya tentang dirinya yang menjadi sasaran seorang satanik, yaitu Longlegs, sebagai seorang anak, dan kemudian memulihkan ingatan yang ditekan itu dengan menggunakan bantuan. Kita bahkan bisa melihat sosok samar-samar mirip kambing bertanduk yang melambangkan setan yang hadir di sepanjang film, khususnya pada saat agen Lee Harker menyelidiki unsur-unsur setan dalam kejahatan tersebut. Sosok kambing bertanduk tersebut terlihat di ambang pintu pada saat Lee Harker membaca kartu yang ditinggalkan oleh Longlegs untuk dirinya. Juga terlihat di jendela pada saat dia sedang melakukan penyelidikan di perpustakaan dan di pantulan pintu depan rumah Carter di akhir film. Kita juga bisa melihat di rubana rumah Ruth Harker dan penampilannya memang sangat sukar untuk diidentifikasi karena langsung menghilang seketika. Sutradara sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa ada sekitar 15 penampakan yang bisa kita temukan di sepanjang film ini. Ketika Lee memasuki rumah ibunya menjelang akhir film, ketiga jarum jam di atas gapura telah diatur untuk menunjukkan angka 6. Ini merupakan contoh lain dari tema triple 6 yang berulang di sepanjang film. Simbol-simbol menarik juga diperlihatkan di awal film ketika Lee diuji kemampuan psikisnya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang sebuah gambar. Dia memberikan sejumlah jawaban termasuk kamera, yang mana dia merupakan seorang gadis kecil yang pernah membawa kamera Polaroid pada saat bertemu dengan Longlegs. Kemudian dia juga menjawab piano, yang mana benda ini juga hadir di kamarnya Lee waktu masih kecil, serta juga bisa kita lihat di tempat pembunuhan kamera. Dia juga menjawab mother atau ibu, yang tentu saja mengacu kepada keterlibatan ibunya sendiri dalam kejahatan tersebut. Lalu dia juga menjawab ayah, yang mana sebenarnya di sepanjang film ini tidak pernah dijelaskan tentang ayahnya. Namun, jawaban tersebut terlontar pada saat simbol segitiga terbalik diperlihatkan, yang juga sebenarnya merupakan bentuk algoritma untuk menargetkan korban. Dan kemudian tiger atau harimau. Sebenarnya tidak ada hubungannya langsung, tapi tempat tidurnya Longlegs punya banyak selimut dengan motif binatang. Jika kalian dengar scoring music yang menjadi unsur yang paling kuat dalam film ini untuk memberikan efek thrilling, sebenarnya scoring music yang diperdengarkan di sepanjang film ini diputar secara reverse. Dan hal ini mulai sering dikait-kaitkan memang pada saat periode satanik panik di Amerika pada tahun 80-an sampai awal tahun 90-an. Fenomena ini sering disebut sebagai backmasking atau reverse pitch. Backmasking ini sebenarnya adalah teknik rekaman yang digunakan oleh musisi untuk menyembunyikan pesan dalam lagu mereka yang hanya bisa didengar jika lagu tersebut diputar secara terbalik atau reverse. Contoh yang paling terkenal adalah lagu Rain dari The Beatles yang dirilis pada tahun 1966. John Lennon diduga memasukkan beberapa kata yang dinyanyikan secara terbalik di bagian akhir lagu tersebut. Untuk mempromosikan film ini, pihak rumah produksi yaitu Neon membuat sebuah nomor telepon yaitu 458 666 4355
Nomornya aja syarat dengan angka setan. Dan kalau dihubungi, nomor ini akan memutar sebuah pesan yang sangat mengganggu dari Nicolas Cage sebagai si pembunuh. Teknik promosi yang serupa juga pernah dilakukan oleh Warner Brothers untuk film The Batman, yang membuat sebuah situs yang membuat kita bisa ngobrol langsung dengan The Riddler. Dan itu dia penjelasan dan juga breakdown dari film Longlegs. Kalau ada detail lain yang kalian ketahui dan tidak kita bahas di video kita kali ini, atau kalian punya interpretasi lain terhadap film yang satu ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, juga terima kasih buat membershipnya, terima kasih atas super thanks-nya, terima kasih atas sawirianya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.